kalau sini nggak hujan. Kalau dari sana itu sudah mendung padi banjir. Pernah nggak Pak lagi gali tiba-tiba airnya naik? Ya gitu? naik, langsung lari. Saya harus salut sama perempuan-perempuan di sini karena mereka sebenarnya punya pilihan untuk bertani saja atau di rumah saja menunggu suaminya bekerja, tapi yang mereka pilih adalah turut ke sungai, membantu suami bekerja atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Mereka sing bantu pangan mboten enten. Iya. Dilalah Gusti Allah niku adil. Kudu ngateni buat-buatan kula. Tenagane mboten kelar. Memberikan bantuannya itu hanya jangan setengah-setengah. Kalau misalkan dikasih duit tok tanpa ada apa namanya monitoring, kapanpun tidak akan pernah berhasil kalau tanpa ada evaluasi. Desa Joketro sebenarnya bukanlah penghasil batu dan kerikil di daerah Magetan. Warganya mayoritas hidup bertani. Sayangnya, bertani tak bisa lagi diandalkan. Warga akhirnya memilih mengumpulkan batu dan pasir dari sungai untuk mendapatkan penghasilan. Tak hanya kaum lelaki saja, para perempuan juga tak mau kalah ikut bekerja. Dan hari ini mereka beruntung, karena sejak pagi truk pengangkut batu dan pasir sudah 2 kali mampir ke desa Joketro setelah berbulan-bulan tidak datang. Oh iya. Satu truk pasir atau batu dihargai Rp200.000. Meski sama-sama tidak menentu, namun hasil menambang batu dan pasir dianggap lebih menjanjikan daripada bercocok tanam. Ya. Mau tetap di desa, nggak harus kayak gini. Walaupun kadang tidak dapat sama sekali hasilnya. Kan meskipun tidak dapat sama sekali, saya tetap nyari. Kan mesti ada gitu loh. Jadi nggak pernah kemana-mana, ya tetap di sungai ini. Musri mengumpulkan batu dan pasir sungai bersama suaminya Siran hampir setiap hari. Meski berat, Musri jalani untuk bertahan hidup. Jadi bapak yang ngantar ke sini, ibu ke atas. Iya. Bu, coba bu gendong bu. Berapa kilo ini bu? Ini 10 ada. 15-an. Ada. Luar biasa sih ibu, hebat. Awas, hati-hati bu. Masing-masing warga memiliki titik penggaliannya sendiri. Musri dan Siran memiliki 2 titik. Salah satunya berada di tengah sungai. Yang dalam-dalam. Lebar sungai tempat mereka mencari batu dan pasir hanya sekitar 8 meter ini saja. Siran Kalau ini, menggali Bu, pasir siapa dan namanya, batu Bu? hingga ke dasar sungai. Nah, Sungai yang telah mengalami pendangkalan kini kedalamannya mencapai 1 meter setelah digali pasir dan batunya. kemudian lokasinya gimana bu waktu di awal nih? Ini punya siapa tuh gimana Ya, baginya? itu punya Mbak Vina itu. Terus yang sini punya aku, yang sana punyanya Bapak sama Pak Saman. Oh, ini tanahnya beli apa gimana? Enggak beli. Bebas. Bebas. Pokoknya asal mau usaha udah dipatokin gitu ya. Iya. Meski truk-truk pengangkut batu dan pasir kini jarang datang, namun Musri dan Siran tak pernah berhenti bekerja. Mereka terus saja mengumpulkan sebanyak mungkin batu dan pasir dan berharap truk-truk akan datang untuk mengangkutnya ke kota. Sip. Saya harus salut sama perempuan-perempuan di sini karena mereka sebenarnya punya pilihan untuk bertani saja atau di rumah saja menunggu suaminya bekerja, tapi yang mereka pilih adalah turut ke sungai, membantu suami bekerja atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang saya salut sama perempuan-perempuan di sini.
Nah, Bekerja menambang batu dan pasir di sungai bukan tanpa resiko. Jika hujan besar turun, maka air sungai akan meluap hingga 5 meter dan terjadilah banjir. Jika para penambang tak segera naik ke darat, mereka akan tersapu banjir. apa sih, Tak Pak? jarang, terjangan banjir juga menghanyutkan batu dan pasir yang telah dikumpulkan. Waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk menambang jadi sia-sia. Kalau sini nggak hujan, Mm-mm. kalau dari sana itu sudah mendung pasti banjir. Oh, jadi Bapak lihatnya dari awan Iya, ini ya? Dari awan. Pernah nggak Pak lagi nggali tiba-tiba airnya naik Iya, gitu? naik, tak pernah. Itu gimana? Langsung lari. Langsung lari ya? Iya, lari. Berarti pasir-pasir yang sudah Iya. ditaruh di pinggir hanyut? Hanyut semua. Waduh, sayang banget ya. Yang di atas itu aja hanyut. Mayoritas penambang di sini adalah kaum perempuan, sementara laki-lakinya hanya ada 3 orang saja. Ya, mayoritas laki-laki dari desa Joketro pergi merantau untuk mencari penghidupan. Mereka rata-rata berprofesi sebagai pedagang bakso atau pedagang jamu tradisional. Musri dan Siran bukannya tak ingin merantau, hanya saja tak mungkin rasanya untuk meninggalkan ketiga anaknya yang masih bersekolah. Terpaksa untuk mendapatkan uang, mereka bekerja menambang di sungai walau sangat beresiko. Jadi mau tidak mau ini sebenarnya dilakukan ya Bu? Aduh. Tapi Ibu pernah sakit atau apa? Celaka atau apa? Kena apa? Tangan, kaki gitu? Alhamdulillah ya Bu. Masih dikasih selamat terus. Nah. Kalau Bapak sama Ibu ada hari liburnya nggak nih Bu? Nggak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada acara di rumah. Senin sampai Minggu terus berarti? Waduh. Liburnya kalau apa? Kalau apa? Pegel-pegel? Pernah nggak pegel-pegel sakit gitu? Enggak. Wah, kuat banget nih Ibu. Musri dan Siran bekerja secara estafet, Habis ini ke rumah memindahkan galian pasir dan batu dari sungai ke tepi jalan. Tak terbayangkan rasa lelah yang mereka alami demi bertahan hidup Gendong di terus, desa. Oh. Hebat ya. Ada aku nggak pernah lelah. Iya, Ibu hebat banget nih. Para perempuan di sini bisa membawa keranjang pasir ini 15 kilo minimal karena ini pasirnya masih dalam kondisi basah dari sungai. Jadi Anda bisa bayangkan untuk naik ke atas ini sebenarnya tidak mudah jalurnya. Tapi mereka membawa minimal 15 kilo dan itu setiap hari berapa banyak Bu? Berapa kali? Kadang sampai 10 kali? Lah, 50 kali? Iya. Sekitar 80% penduduk Joketro adalah petani. Lahan sawahnya cukup luas dan bisa dipanen setiap 1 tahun sekali. Tidak heran jika desa Joketro menjadi salah satu daerah lumbung padi di Kabupaten Magetan. Sayangnya, produktivitas sawah di Joketro tidak mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kualitas sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi masalah. Joketro mengalami kendala dalam akses informasi. Warga Joketro sejak dulu tidak terpapar sinyal telekomunikasi dan internet. Inilah salah satu penyebab mengapa warga desa Joketro belum juga mengalami kemajuan hingga kini. Lahan desa ini sangat produktif pemirsa, terutama untuk sawah tada hujan. Sayangnya baru 15-20% yang teririgasi secara alami. Inilah yang harus dicari solusinya oleh pemerintah dan juga masyarakat secara bersama-sama. Karena jika teririgasi secara penuh, tentunya produktivitas tani akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Warga desa Joketro sebenarnya ingin sekali mengalami panen berkali-kali seperti desa-desa lain. Selama ini, selain menunggu musim tanam dan musim panen, lahan sawah desa Joketro tidak produktif.
Warga sebenarnya menunggu adanya pelatihan berkelanjutan, bukan program sekali jadi. Masyarakat menantikan adanya pendampingan bagi petani untuk memantau dan mengevaluasi produktivitas pertanian yang ada di Desa Joketro. Untuk lahan setengah hektar ini bisa menghasilkan 1 ton beras. Jumlah yang cukup besar untuk konsumsi pribadi, namun terbilang kecil untuk dijual keluar karena kendala transportasi. Riem dan Parni biasa mendapat upah sebesar Rp75.000 per hari ketika membantu panen padi. Jika tidak dibayar dengan uang, maka mereka juga menerima upah 10 kg gabah. Ibu kan tidak punya kebun. Iya, Terus gimana makannya selain mengandalkan jadi buruh taninya orang gitu? kerja apa adanya mau mas. Oh, apa aja tuh? Bantu ya. Nih buruh tani juga, Ya, kebun, pun apalagi? masak. Masak? Iya. Masak apa tuh? Ya masak untuk hajatan mas. Oh, hajatan. Oh, apalagi Bu? Itu mencari pasir. Mencari pasir. Waduh. Jadi semuanya ya? Iya.